Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa-siswi SMK AKT 2 Purworejo Kelompok, terutama jurusan Teknik Bisnis Sepeda Motor yang saya banggakan. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali dalam kegiatan pembelajaran jarak jauh mata pelajaran pemeliharaan sasis sepeda motor pada pertemuan ke-4. Sebelum kita mengawali kegiatan pembelajaran, marilah kita berdoa supaya kita diberikan kelancaran dan juga keberkahan dari materi-materi yang kita pelajari pada hari ini, dan semoga pandemi COVID-19 ini cepat berakhir hingga nanti kita bisa melakukan kegiatan pembelajaran secara tatap muka. Berdoa, dipersilahkan. Selesai? Oke, mari kita simak pemaparan materi berikut ini. Kita akan mempelajari tentang komponen ya. Kita masih melanjutkan materi pertemuan ketiga tentang komponen dari sistem rem hidrolik pada sepeda motor. Nah, komponen berikut ini adalah komponen yang tidak kalah penting, yaitu minyak rem. Nah, minyak rem adalah cairan yang tidak mengandung minyak bumi. Sebagian besar itu terdiri dari alkohol dan juga susunan kimia dan ester. Apa sih fungsi dari minyak rem? Nah, kita lihat. Minyak rem itu merupakan fluida yang berfungsi sebagai media penerus gaya pengereman dalam bentuk tekanan hidrolis atau hydraulic pressure ke brake piston pada kaliper. Nah, jika pada sistem rem hidrolik itu tidak ada minyak remnya, tentunya kita tidak dapat menggerakkan piston yang ada pada kaliper, karena jika di dalam saluran selang rem itu berisi udara walaupun sedikit saja, itu tentu akan mempengaruhi sistem pengereman ya. Bisa saja rem itu tidak akan bekerja atau blong. Nah, jadi di dalam sistem rem hidrolik itu disarankan tidak ada gelembung udara walaupun hanya sedikit saja. Oke, saya ulangi kembali. Fungsi dari minyak rem itu adalah sebagai media penerus gaya pengereman dalam bentuk tekanan hidrolik ke brake piston atau piston rem yang ada pada kaliper. Selanjutnya, apa saja kandungan di dalam minyak rem? Nah, bahan dasar dari minyak rem itu adalah polyglycol, kemudian ada glycol ether, dan juga aditif. Polyglycol merupakan cairan dengan tingkat kekentalan yang tinggi dan berfungsi sebagai pelumas. Polyglycol ini juga bisa mengurangi pengaruh terhadap karet. Polyglycol merupakan bahan anti beku yang juga digunakan pada radiator coolant atau ethylene glycol.
Bahan ini termasuk bahan beracun dan membutuhkan waktu ratusan tahun untuk alam menguraikannya. Kemudian ada glycol ether yang akan mengontrol kekentalan titik didih dan juga kestabilan karet. Dan bahan dasar yang ketiga adalah aditif yang bertugas mencegah korosi dan oksidasi. Saya ulangi lagi, bahan dasar dari minyak rem itu ada 3, yaitu polyglycol, glycol ether, dan juga aditif. Nah, ketiga bahan tersebut adalah bahan-bahan yang terkandung di dalam minyak rem. Berikutnya, klasifikasi minyak rem. Silakan diperhatikan gambarnya. Jika Anda memperhatikan pada kemasan botol minyak rem, itu terdapat tulisan DOT. Nah, kata DOT ini adalah kependekan dari US Department of Transportation. Nah, DOT ini berfungsi untuk memberitahu pemilik kendaraan atau orang lain tentang spesifikasi dari minyak rem tersebut. Minyak rem dapat diklasifikasikan menjadi 4 jenis berdasarkan spesifikasi DOT-nya, yaitu minyak rem .3, minyak rem .4, minyak rem .5.1, dan juga minyak rem .5. Oke, kita bahas satu persatu klasifikasi dari minyak rem. Yang pertama yaitu .3. Minyak rem dengan spesifikasi .3 itu merupakan minyak rem yang menggunakan bahan dasar glycol ether. Bahan glycol ini merupakan bahan yang bersifat higroskopis, yaitu bahan yang dapat menyerap air. Air yang masuk ke dalam sistem hidrolik rem itu akan diserap sehingga air tidak akan mengganggu kinerja dari sistem rem. Namun, semakin banyak kandungan air di dalam minyak rem, maka akan menurunkan titik didih dari minyak rem tersebut. Selain itu, minyak rem dengan bahan dasar glikol ini memiliki sifat yang dapat merusak cat. Sehingga apabila minyak rem tumpah pada cat itu harus segera dibersihkan dengan menggunakan air bersih. Yang kedua, klasifikasi minyak rem tipe .4. Nah, minyak rem dengan spesifikasi .4 itu merupakan minyak rem yang menggunakan bahan dasar glikol ether dan ditambahkan ester borat sebagai bahan tambah aditif. Bahan aditif ester borat ini dapat memperbaiki beberapa sifat-sifat dari minyak rem seperti peningkatan titik didihnya, sehingga minyak rem .4 ini dibandingkan dengan .3 itu akan lebih stabil dan titik didihnya lebih tinggi. Berikutnya ada minyak rem tipe .5.1. Minyak rem dengan spesifikasi ini disebut dengan .4 plus atau super .4. Minyak rem jenis ini merupakan minyak rem yang berbahan dasar glikol ether yang telah ditambahkan beberapa zat aditif
sehingga minyak rem ini telah memenuhi standar performa DOT5, yaitu minyak rem yang memiliki titik didih yang lebih tinggi dan memiliki kestabilan yang lebih baik. Dan yang keempat adalah minyak rem tipe DOT5. Tipe DOT5 dikenal sebagai minyak rem silikon karena dibuat menggunakan bahan dasar silikon. Silikon adalah cairan yang tidak menyerap air atau non-hidroskopik dan mengurangi kemungkinan dapat menimbulkan korosi, sehingga sifat dan kemampuan silikon stabil pada suhu tinggi. Jenis DOT5 memiliki keunggulan tidak menyerap air sehingga dapat digunakan pada lingkungan yang lembab. Kandungan di DOT5 juga sesuai dengan semua jenis karet rem. Nah, tapi memiliki kekurangan, yaitu memiliki daya pelumas yang kurang baik ketika terjadi gesekan besar. Tampaknya pengemudi memerlukan tenaga yang lebih besar ketika menekan rem agar sistem rem dapat bekerja dengan baik. Nah, dengan demikian masing-masing dari klasifikasi minyak rem tersebut itu memiliki kelebihan dan kekurangan tersendiri. Nah, untuk sepeda motor kalian bisa menggunakan minyak rem tipe DOT3 atau DOT4. Untuk memastikannya, silakan lihat di atas master silinder rem yang ada di handle sebelah kanan. Kalian bisa melihatnya di situ. Nah, di situ ada anjurannya, gunakan DOT3 atau DOT4. Nah, ini persyaratan kualitas yang diperlukan pada minyak rem itu ada 3. Yang pertama, titik didihnya itu harus tinggi agar tidak mudah mendidih pada temperatur yang tinggi akibat proses kerja pengereman. Yang kedua, harus memiliki kemampuan mencegah karat pada logam dan juga karet. Yang ketiga, viskositas, ya. Minyak rem itu harus memiliki kekentalan tertentu untuk meneruskan tekanan dengan perubahan temperatur yang bervariasi. Dan yang terakhir, hal-hal yang wajib diperhatikan dalam melakukan penanganan terhadap minyak rem. Ada 3 juga. Yang pertama, jangan menyampur minyak rem yang memiliki kemampuan berbeda. Misalkan DOT3 dicampur dengan DOT4 atau DOT4 dicampur dengan DOT5. Misalkan dari awal kalian menggunakan DOT3, ya harus gunakan DOT3. Jika menggunakan DOT4, ya harus menggunakan minyak rem DOT4 atau tipe yang sama. Nah, jika kalian menggunakan jenis yang berbeda, maka kalian harus membuang minyak rem yang lama, ya, sampai bersih, terus habis, baru kalian memberikan minyak rem yang jenis yang baru, ya, atau yang berikutnya. Ketika menyimpan minyak rem yang tidak digunakan di dalam tempat atau kemasan, itu harus tertutup rapat. Nah, kesalahan penanganan minyak rem itu dapat menyebabkan komposisinya berubah, menurunkan titik didih maupun mengotori atau mencemari minyak rem, sehingga kualitas minyak rem itu akan menurun. Nah, itu adalah hal-hal yang wajib kalian perhatikan dalam melakukan penanganan terhadap minyak rem. Oke. Untuk materi pada pertemuan hari ini mungkin itu dulu, ya, kita bahas sedikit demi sedikit.
penting kalian bisa memahami materi-materi tersebut dengan baik. Jika ada yang mau ditanyakan, bisa kontak ke nomor WA saya. Silakan capri saja. Dan jangan lupa nanti kalian kerjakan tugasnya, dan juga jangan lupa untuk absensinya diisi. Ya, kalian harus tetap semangat. Ya, walaupun kita belajar secara daring seperti ini, ya, semoga saja pandemi ini cepat berlalu dan cepat berakhir sehingga kita bisa melakukan kegiatan pembelajaran secara tetap muka. Jangan lupa di rumah itu harus tetap mematuhi protokol kesehatan jika kalian bepergian dan lain-lain, ya, agar kita dapat memutus rantai penyebaran COVID-19 ini. Demikian pemaparan materi dari saya. Untuk pertemuan kali ini kita cukupkan dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sekian dari saya dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.